Pemirsa, hukum waris di Indonesia itu sebenarnya sudah ada banyak sekali, akan tapi masih banyak sekali masyarakat di Indonesia yang mengalami masalah-masalah dalam hukum waris tersendiri. Jadi bagaimanakah kita bisa menyikapi keadaan tersebut? Marilah kita bahas bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Beliau adalah Dr. Nurholis Majid, MHI. Beliau adalah Sekretaris PWLDNU Jawa Timur. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Liswi. Walaupun agak batu-batu ini. Iya musim ini Ustadz. Jadi memang musim hujan. Jadi agak mengganggu nih Pak. Iya betul. Berbicara waris nih Ustadz untuk sore hari ini. Pemirsa di rumah juga mungkin ingin tahu bagaimana sih waris itu. Dan mungkin kita sebelum mengarah ke situ kita pengen tahu nih apa itu waris Ustadz. Ya hukum waris itu sebenarnya cabang dari ilmu fikih ya. Sehingga ada orang menyebut fikih mawaris itu ya. Karena memang ini berkaitan dengan soal hukum-hukum yang mengatur tentang peralihan harta benda dari satu orang ke orang yang lain pasca adanya kematian ya. Pasca adanya kematian menentukan berapa perolehannya, siapa yang berhak dan siapa saja yang termahjub misalnya yang terhalangi. Dan intinya bahwa hukum waris itu bertujuan untuk mengatur, menyampaikan hak itu kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan. Jangan sampai ada pasca kematian seseorang itu lalu kemudian ada orang yang mengaku ingin mendapatkan harta waris padahal sebenarnya dia tidak berhak. Jadi memastikan, hukum waris itu memastikan bahwa hak itu betul-betul tersalurkan kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkannya, begitu. Memastikan bahwa orang tersebut berhak atau tidak gitu ya, ya. Ustadz ya. Dan kalau berhak berapa perolehannya orang itu? Itu hukum waris. Arah pembahasannya pasti ke sana berkaitan dengan soal tirkah ya. Tirkah itu adalah harta peninggalan di saat seseorang itu sudah meninggal dunia, begitu. Ini penting Mbak Lisvi mengingat banyak orang yang kemudian lupa dengan saudara, lupa dengan famili. Jadi bahasanya orang Jawa apa ya? Jadi harta itu bisa silau orang itu gitu ya. Jadi meskipun itu saudara, meskipun itu apa ya, paman, bibi dan sebagainya, itu bisa ditabrak gitu. Ini ada kasus ya saya tidak usah sebut nama, tetapi di Surabaya ada kasus itu antara ya famili lah itu, sepupu. Jadi ya sepupu lah, ibarat saya dengan Mbak Lis ini sepupu, itu bertengkar gara-gara pembagian waris yang dianggap tidak fair, tidak adil, kira-kira begitu. Baru saja kemarin di bulan suci Ramadan, kira-kira dapat 1 minggu itu ada orang yang bertanya kepada saya tentang warisan. Karena setelah dia itu digugat oleh saudaranya, baru dia sadar bahwa tempat yang dia tempati, rumah yang dia tempati itu sebenarnya adalah milik orang tua yang memang harus dibagi begitu. Ini artinya apa? Bahwa hukum waris itu hukum yang sangat sensitif. Ini menyangkut harta benda. Kalau sudah bicara soal harta benda itu mata manusia itu silau. Ya, kecuali orang-orang tertentu yang memang memiliki kekuatan iman ya, bisa bertahan meskipun dia terdolimi, harusnya dapat hak, tapi dia tidak mendapatkan hak. Itu bisa saja dia tetap bertahan. Tapi kalau dia tidak memiliki kekuatan iman dan takwa, saya kira famili, paman, bibi itu bisa hancur lah, bisa ditabrak, kira-kira begitu. Kalau melihat fenomena kayak gitu nih Ustadz, mungkin nggak apa semua orang masyarakat di Indonesia ini memegang prinsip hukum waris Islam? Hukum waris Islam itu hukum yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis serta aqwalul ulama ya. Tetapi di Indonesia banyak juga orang yang tidak menerapkan sistem itu, tetapi menerapkan sistem adat, kebiasaan, tetapi asal itu ada kesepakatan gitu. Baik. Jadi begini Mbak Liswi, hukum waris itu memberikan peluang kepada masing-masing ahli waris. Setelah adanya kematian pewaris itu, ahli waris kan berembuk untuk kemudian membagi sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi catatan saya, sebelum itu harus tahu. Harus tahu berapa masing-masing perolehannya. Jangan sampai kemudian karena ketidaktahuannya itu di kemudian hari dia menuntut balas, melakukan penuntutan berikutnya gitu ya. Tahu begitu kan saya dulu nggak mau berarti ya kira-kira begitulah. Makanya harus didudukkan persoalan ini sesuai dengan hukum yang yang berlaku. Jadi kalau memang dia dapat setengah-setengah, kalau memang dia dapat seperempat-seperempat, selebihnya itu ya silakan berembuk.
Sama juga penerapan sistem hukum waris ini, Pak. Saya tidak mau dengan pembagian 2:1. Saya pengennya tuh sama rata misalnya. Silahkan, tetapi harus tahu dulu, masing-masing itu harus tahu. Saya sebagai anak laki-laki misalnya, saya dapat setengah. Dapat 2. Mbak Liswi sebagai anak perempuan dapat 1. Masing-masing tahu. Selebihnya silahkan saya dan Mbak Liswi itu berembuk. Mau dibagi sama rata kah? Atau mau dibagi tetap 2:1 misalnya, silahkan. Hukum waris itu memberikan peluang kepada ahli waris untuk kemudian berdiskusi berembuk. Kira-kira solusi apa yang mau diambil gitu ya. Tapi sebelum itu pastikan masing-masing sudah tahu bagiannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik. Ada fenomena lagi nih Ustadz. Biasanya orang tua itu sebelum meninggal kadang sudah dibagi nih Ustadz. Jadi biar sama-sama tahu, biar sama-sama enak. Nah, itu apakah juga masuk dalam hukum waris yang seperti itu Ustadz? Kalau orang itu masih hidup, belum meninggal dunia, maka tidak bisa dikategorikan waris. Hukum waris itu terjadi setelah terjadinya kematian. Baik. Ada kisah di Surabaya juga ini. Itu ibunya sakit, ayahnya sakit. Tiba-tiba sang anak ini datang minta warisan sama ibunya. Karena merasa ibunya sudah sakit. Saya setelah dapat warisan, saya minggat Bu, di sini gitu lah, kira-kira begitu. Loh, ibunya yang sudah sakit tuh, 3 hari kemudian malah meninggal dunia. Mungkin apa istilah shock ya, shock atau kaget kira-kira begitu. Kok punya anak model kayak gini gitu ya? Saya belum mati kok sudah diminta warisan, kira-kira begitu lah ya. Artinya apa? Bahwa itu terjadi akibat dari butanya orang tentang hukum waris yang seharusnya tidak diminta warisan itu malah diminta lebih awal. Ini kan menunjukkan bahwa masyarakat kita masih sangat awam tentang problematika hukum waris itu sendiri, begitu. Tapi kalau misalkan si orang tua sendiri nih yang ngasih nih Ustadz, boleh nggak sebelum beliau meninggal, biasanya kan ada wasiat atau apa gitu, itu Oh iya, ya? jadi orang tua itu berhak untuk menghibahkan, berhak untuk mewasiatkan harta itu. Jadi misalnya sebelum meninggal dunia, orang tua itu sudah menghibahkan ke semua anak-anaknya. Ya sudah, anak pertama dapat ini, anak kedua dapat ini, dibagi sama rata. Ya silakan, itu kan hibah. Hibah itu haknya orang tua. Karena dia si pemilik harta, maka disilakan menghibahkan kepada semua ahli waris. Tapi catatan saya, jangan sampai mengurangi haknya ahli waris. Baik. Jangan sampai juga tidak fair, karena itu nanti akan menimbulkan problem di kemudian hari. Termasuk juga wasiat. Kalau memang itu terjadi wasiat, saksinya ada. Dan kalau perlu, mohon maaf, wasiat itu atau termasuk hibah, itu dicatatkan di pencatatan sipil, di notaris. Baik. Sebab kalau tidak dicatatkan, kan tidak punya bukti yang bisa menguatkan bahwa telah terjadi hibah dari si A ke si B misalnya begitu. Itu kan tidak bisa dibuktikan. Dan kalaupun toh diajukan di pengadilan, pasti aja dia kalah gitu kan. Karena nggak bisa membuktikan begitu. Dan kadang problem yang seperti itu yang menjadi bumerang nantinya. Betul. Ya. Ketika nanti orang tua sudah meninggal, nggak ada pencatatan yang seperti itu, ternyata waktu sudah meninggal baru ada masalah itu tadi. Betul. Jadi saya menginginkan jika memang itu ada hibah dari orang tua, termasuk ada wasiat dari orang tua, itu dicatatkan di pencatatan sipil, dia dinotariskan lah. Disaksikan oleh 2 orang saksi minimal untuk menguatkan bahwa betul-betul terjadi peralihan harta dengan cara hibah, dengan cara wasiat dan sebagainya. Sebab ada kasus di Gresik ini. Itu ada orang meninggal dunia. Setelah itu kemudian mengaku anak pertama sudah dapat wasiat, padahal tidak bisa membuktikan begitu. Iya, baik, karena memang suatu yang tertulis itu yang menjadi penguat nantinya ya Ustadz. Ya. Baik, kembali lagi nih Ustadz. Untuk tema hari ini, problematika hukum waris. Nah, hukum waris di Indonesia ini ternyata banyak sekali problemnya nih Ustadz. Lalu gimana sih cara kita untuk bisa mengatasi problem-problem tersebut Ustadz? Ya, pertama saya tadi mau melanjutkan soal pencatatan itu penting. Jadi kadang-kadang selembar kertas pencatatan itu jauh lebih penting daripada objek yang dipersengketakan. 1 lembar sertifikat itu jauh lebih penting daripada harga rumah itu sendiri. Betul. Artinya kalau rumah tidak bersertifikat, maka harga rumah itu bisa diserobot oleh orang lain. Kira-kira begitu ya Mbak Liswi. Ini penting. Saya ingatkan ada beberapa objek vital. Saya sebut aja lah masjid ini di Surabaya itu yang sekarang sedang sengketa gara-gara si Nazir, pengelola wakaf ini itu tidak kemudian segera mengurus akta ikrar wakaf di PPAIW ya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kemenak itu. Apa yang terjadi? Begitu si wakif ini meninggal dunia,
anaknya ini kemudian kebetulan tidak memiliki jiwa yang sama dengan orang tuanya. Akhirnya direbut kembali gitu. Dan sempat ramai itu kan. Sama juga soal warisan. Itu yang sering kali terjadi. Karena tidak ada pencatatan, itu dianggap ya aman-aman saja gitu ya. Selagi orang tua masih ada, saya kira aman. Nggak akan pernah terjadi nggak akan pernah terjadi gejolak. Betul. Tapi begitu orang tua sudah meninggal dunia, maka ini pikiran sudah berbeda, Mbak Liswi. Dan mohon maaf, kadang-kadang ada yang menjadi pecundang di situ. Ada yang menjadi provokator lah gitu. Ya mohon maaf juga, kadang-kadang tuh ipar atau mantu. Iya. Ipar atau mantu ini yang seringkali menjadi provokator. Jadi dipanas-panasi kira-kira gitu ya. Ya betul terjadi bentrokan sama saudara, bentrokan sama ipar dan sebagainya gitu. Nah, itu ya Mbak Liswi yang saya temukan. Yang kedua, tadi soal hibah dan wasiat. Itu Mbak Liswi ditanyakan, apa bedanya? Kalau waris itu murni karena terjadi kematian sehingga terjadi hukum waris. Betul. Kalau hibah itu memang kehendak si wahib yang mau memberikan, yang punya harta tadi itu. Berapapun terserah gitu. Tapi kalau wasiat itu ada batas, sepertiga maksimal. As-sulus kasir, itu kan berdasarkan hadis itu, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika bertanya kepada Nabi tentang apakah saya harus memberikan kepada anak keturunanku, ya sudah as-sulus kasir. Innaka intazara warasaka awniya alatan yatakaffafuna nas. Innaka intazara warasataka aghniya khairun min antazara warasataka alatan yatakaffafuna nas. Kata Nabi, sepertiga itu udah banyak. Kamu meninggalkan anak cucumu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih bagus, lebih baik daripada meninggalkan anak cucu dalam keadaan miskin yang meminta-minta sama orang lain gitu. Yang kedua perbedaannya, kalau hibah itu berlaku sekarang. Jadi umpama ini handphone saya kasihkan Mbak Liswi sekarang, maka sekarang juga beralih. Tapi kalau wasiat, ya nunggu si pemberi tadi itu meninggal, baru kemudian itu bisa beralih kepada yang penerima wasiat itu. Itu ya Mbak Liswi ya. Soal berbagai hal yang terjadi di masyarakat, saya mau cerita banyak gitu. Di salah satu perumahan di Surabaya juga itu ada anak laki dan anak perempuan. Begitu orang tuanya sudah meninggal dunia, anak laki-laki ini datang minta warisan 2:1. Padahal anak laki-laki ini sebenarnya tidak ikut campur. Artinya itu yang merawat orang tua pada saat sakit itu wirawiri dengan rumah sakit itu ya anak perempuan begitulah. Akhirnya telepon ke saya, apa benar Islam itu 2:1? Emang iya. Kenapa kok 2:1? Saya baca dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji itu ada dua alasan setidaknya kenapa kemudian Allah menentukan 2:1. Satu, karena laki-laki itu punya kewajiban lebih besar daripada perempuan. Saya begitu menikah punya kewajiban menafkahi istri saya Mbak Liswi. Kalau punya anak dengan anak saya, sekolahnya, beli baju, ya sandang, pangan, papan, paketan itu termasuk. Nah, tapi kalau ada tambahannya paketan itu penting. Kalau Mbak Liswi menikah kan ikut suami selesai. Ya apa kata suami dong, belanja, rumah, baju, wis apa kata suami, melo wis aman, kira-kira gitu ya. Yang kedua, bahwa laki-laki itu sebagai simbol, tulang punggung dalam keluarga, wajar kalau kemudian Allah memberikan porsi yang lebih besar daripada perempuan. Itu dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj itu ada dua alasan yang cukup logis kenapa kemudian Allah menentukan 2:1. Tetapi 2:1 sekali lagi bukan hukum yang bersifat mutlak, artinya masih bisa untuk kemudian dilakukan proses perundingan. Asal tadi itu sebelum ada kesepakatan masing-masing sudah tahu berapa masing-masing bagiannya. Setelah itu silahkan bersepakat. Kira-kira begitu Mbak Liswi ya. Jadi tidak saklek begitu, silahkan berunding, kira-kira begitu. Monggo. Baik, berarti itu terkait perhitungannya tadi ya Ustadz ya. Ya. Kalau masalah perhitungan yang lainnya mungkin ada lagi nih Ustadz. Karena memang di masyarakat itu kan terkait perhitungan ini yang masih awam. Karena mungkin tadi tiba-tiba sepupu minta bagian, tiba-tiba lagi ada saudara tiri minta bagian. Nah, terkait hal seperti itu bagaimana menyikapinya Ustadz? Ya kita merunut sesuai dengan hukum. Jadi sepupu itu ada kemungkinan untuk dapat, tapi kan itu sangat ketat. Maksud sangat ketat itu kalau tidak ada anak, tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara sebapak, tidak ada orang ayah dan tidak ada kakek, tidak ada paman, baru sepupu dapat. Baik. Kalau anak tiri sama sekali nggak dapat. Baik. Anak tiri itu kan anak bawaan toh maksudnya. Iya. Saya istilah anak tiri ini soalnya beda-beda masing-masing wilayah gitu. Jadi anak bawaan, naudzubillah misalnya ada orang suaminya meninggal, punya anak satu, nikah lagi dengan laki-laki, anaknya kan berarti anak bawaan. Nah ketika bapak tirinya meninggal, anak tiri itu nggak dapat karena nggak ada hubungan nasab.
Baik. Dalam hukum waris itu kan yang dapat itu satu hubungan pernikahan, suami meninggal istri dapat, istri meninggal istri suami dapat. Yang kedua hubungan darah. Hubungan darah itu ya kan anak, orang tua, ayah, kakek dan sebagainya. Yang ketiga adalah hubungan perbudakan. Di luar hubungan itu tidak bisa dapat itu. Baik. Dengan cara warisan. Kalau dengan cara hibah silahkan gitu. Nah, Mbak Lisvi saya mungkin perlu melanjutkan ya tadi yang 2:1 itu. Jadi hibah itu adalah ternyata menjadi solusi. Harusnya orang tua kalau dianggap anak perempuan itu lebih banyak berkorban untuk orang tua, ya kasih dia dulu dengan cara hibah. Kalau misalnya hartanya 1 M misalnya, kasih dia dulu 250 juta. Maka sisanya kan 750. 750 itu kalau kemudian dibagi 2:1 kan laki-laki dapat 500, anak perempuan dapat 250. Sehingga kemudian kalau dibagi nanti ujung-ujungnya sama-sama 500 walaupun beda jalur gitu kan. Itu artinya bahwa hibah itu menjadi solusi di saat hukum waris dipandang kurang mencerminkan keadilan dalam tanda kutip perspektif manusia ya. Kalau perspektif Allah tidak ada hukum yang tidak adil itu. Hanya manusia saja gitu. Baik. Berarti banyak cara nih Ustadz ya untuk bisa mengatasi segala problem yang terjadi seperti itu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan WA kami. Baik Ustadz, pertanyaan pertama nih Ustadz dari Herman Pacitan. Apakah seorang yang bukan berasal dari keluarga bisa menjadi ahli waris Ustadz? Orang yang bukan berasal dari keluarga? Ya. Ya kalau tidak ada hubungan 3 tadi itu, tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada hubungan nasab. Kalau budak kan sekarang sudah tidak ada budak ya. Berarti tinggal 2 nih Ustadz. Iya, berarti kan dia di luar keluarga itu. Bukan nasab tidak ada, hubungan pernikahan tidak ada, ya pasti aja dia nggak dapat warisan gitu. Iya, mungkin biasanya anak-anak yang diasuh diangkat. Angkat, ya termasuk anak angkat. Kalau yang diangkat itu dijadikan anak angkat ya, bukan diangkat. Yang dijadikan anak angkat itu adalah orang lain yang tidak punya hubungan nasab, ya pasti nggak dapat. Baik. Ya, apa hubungannya misalnya? Artinya mau pakai alasan apa? Nggak ada hubungan nasab. Hubungan pernikahan juga enggak. Tapi kalau yang diangkat itu keponakan. Baik. Ada kemungkinan untuk dapat, tetapi syaratnya cukup ketat. Tidak boleh ada orang tua, ayah, kakek, saudara kandung, saudara sebapak, paman termasuk, baru keponakan itu dapat. Baik, berarti hukumnya disamakan seperti ponakan, bukan seperti anak ya Ustadz. Kalau keponakan, tetap keponakan. Tadi, jadi tidak bisa diperlakukan seperti anak kandung. Ya, soal dia itu kan yang diangkat hanya kepengasuhannya saja, tapi haknya tetap ya sebagaimana layaknya seorang keponakan begitu. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, yang terjadi di masyarakat itu adalah anak angkat ini lebih perhatian kepada orang tua angkatnya dibandingkan dengan anak kandung. Dan itu terjadi di Malang, kasus Malang ini ya. Saya ini sering terima telepon masalah itu masalahnya. Jadi saya tahu kasus-kasus itu. Di Malang itu ada kasus. Memang ini anak tunggal, anak satu-satunya. Sementara dia pernah ngangkat laki-laki juga, satu-satunya. Begitu abahnya meninggal dunia, si anak angkat ini mau menguasai semuanya. Karena anak kandung ini memang sejak kecil sudah tidak tinggal sama abahnya. Dia sudah merantau, kira-kira begitu. Nah, si anak kandung tidak terima. Karena merasa ini kan cuma anak angkat yang berhak saya gitu. Nah akhirnya konsultasilah dengan saya sampaikan kalau berdasarkan hukum anak angkat nggak dapat. Tetapi apakah Anda tega kalau kemudian saudara angkatnya ini tidak diberikan hak apapun? Karena ketika abahnya sakit, anak kandung ini tidak perhatian sama sekali, tidak pernah merawat dan sebagainya. Yang perhatian justru adalah anak angkat. Ya marilah kita berdamai membagi. Akhirnya dia mau mengasihkan separuhnya, 50%-nya untuk anak angkat tadi itu. Sudah jelas, clear. Dan perjanjian itu, kesepakatan itu saya tuangkan, saya rekomendasikan untuk dicatatkan di notaris gitu. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, dari Didi Malang. Apa yang harus dilakukan jika salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan ternyata dalam keadaan pindah agama? Wah, ini menarik nih Ustadz. Jadi ahli waris yang pindah agama. Pada saat orang tua meninggal, dia sudah pindah agama. Sepertinya seperti itu, Ustaz. Ya, kalau memang dia sudah pindah agama pada saat orang tua sudah meninggal dunia, maka secara hukum Islam tidak berhak untuk dapat. La yarisul muslimul kafira walal muslimul kafira. Ini juga pernah terjadi di Jombang. Jadi saya itu tahu banyak kasus ini. Di Jombang itu ada orang sekeluarga, anaknya banyak ini. Di antara sekian anak itu ada satu yang non muslim. Baik.
Ya, begitu orang tuanya meninggal dunia, dia telepon saya mau membagi warisan. Oke, kita bagi. Ternyata curhat bahwa ada satu yang memang bukan Islam, non Muslim lah gitu. Saya sampaikan, ini kalau berdasarkan hukum waris nggak bisa. La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Tetapi kita akan bicara kemanusiaan. Akhirnya yang saudara-saudara yang lain itu saya minta, saya rembuki. Gimana kalau dikasih dengan cara hibah? Toh bagaimanapun juga dia tetap saudara dengan jenengan. Ada hubungan darah. Ini kan yang beda cuman agamanya. Ya. Tapi kan Anda tetap saudara dengan dia, saya bilang gitu. Apakah tega kalau kemudian saudara dibiarkan begitu saja, tidak dapat apa-apa, sementara saudara yang lain menikmati? Yang kedua, apakah tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Saya bilang gitu. Marilah kita punya rasa empati. Akhirnya mau. Jadi saudara pertama ngasih sekian, kedua sekian. Akhirnya sama dengan yang saudara lain dapatnya gitu. Ya. Dari urunan itu tadi. Dari urunan tadi itu. Artinya apa? Itu sedekahnya si ahli waris yang lain yang dapat warisan itu kepada saudara yang non muslim itu. Baik. Kalau misalkan ya Ustaz, pindah agamanya setelah mendapatkan warisan, kemudian pindah agama, apakah harta warisan tadi harus dikembalikan ke ahli waris yang lainnya nih Ustaz? Oh tidak, karena pada saat orang tua meninggal dunia dia status sebagai seorang muslim. Baik. Setelah dia menerima 1 bulan kemudian misalnya pindah agama, ya urusan dia dengan Allah gitu. Baik. Tapi kan kita tetap rujukannya pada saat orang tua itu meninggal dunia, ini berstatus apa agamanya? Itu yang paling penting Mbak Lisvi ya. Baik. Dan di masyarakat kita itu kadang-kadang terabaikan begitu itu. Pembagian warisan ini hal-hal yang sering terjadi itu pembagian warisan itu konflik warisan itu terjadi karena terlalu lama si pewaris si ahli waris itu untuk membagi. Jadi kasus tahun 80 itu pernah terjadi di Surabaya. Bayangkan tahun 80 kakeknya ini meninggal. Tahun 2018 kemarin baru diselesaikan di generasi yang ketiga. Iya. Cucu sama cucu yang konflik itu. Baik. Jadi apa? Artinya konflik warisan itu semakin berpotensi besar kalau kemudian ada pembiaran, tidak segera dilakukan penyelesaian gitu. Baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Dari Ririn Karangrejo, bagaimana cara membagi harta warisan bagi yang tidak memiliki keturunan? Jadi hartanya banyak nih Ustadz, ternyata dia nggak memiliki keturunan, terus hartanya dikemanain nih? Ya diberikan ke orang tua kalau memang ada orang tua. Kalau ada kakek gitu ya. Orang tua itu ayah dan ibu maksud saya. Kalau nggak ada ya saudara kandung. Kalau nggak ada saudara seayah. Kalau nggak ada saudara seibu itu dapat semuanya. Kalau nggak ada ya tadi itu paman. Kalau nggak ada lagi ya ponakan, sepupu. Nggak ada semua Ustadz. Ya berikan aja ke kas negara gitu. Untuk kebaikan umat Islam. Ya Baitul Muslimin namanya ya. Baik. Pertanyaan terakhir nih Ustadz. Bolehkah harta warisan dibagi rata antara laki-laki dan perempuan? Ini nampaknya sama seperti yang kita bahas tadi nih Ustadz. Ya, jadi prinsipnya boleh tapi masing-masing harus tahu dulu. Ya. Saya sebagai anak laki-laki dapat 2, Mbak Lisvi sebagai anak perempuan dapat 1. Tahu dulu. Setelah itu silakan bersepakat. Kalau memang itu mau disepakati, jangan sampai kita membagi sementara ahli waris tidak tahu sebenarnya haknya itu berapa. Tiba-tiba dibagi aja sama rata gitu. Itu tidak boleh karena hukum Islam harus diterapkan dulu. Soal selebihnya itu mau berunding silahkan. Itu tadi itu sedekahnya anak laki-laki kepada perempuan. Ya, gitu. Baik, yang penting sama-sama tahu dan sama-sama ridho tadi ya Ustadz. Iya, betul. Ya. Kalau misalkan ya Ustadz, misalkan ada permasalahan yang itu tadi, bilangnya sudah ikhlas, tapi ternyata di belakang ngompor-ngomporin nih saudara yang lainnya gitu. Kalau terjadi seperti itu gimana nih Ustadz? Makanya saya bilang kesepakatan itu harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan dia tanda tangan itu menunjukkan bahwa dia betul-betul ikhlas. Baik. Terlepas hatinya itu gerundel apa tidak. Nahnu nahkum bidawahir kan. Kita ini kata Nabi menghukumi dohirnya. Balisi itu ikhlas wujudnya apa, bentuknya apa, buktinya apa? Tanda tangan. Ya. Soal balisi hatinya sebenarnya nggak ikhlas, tapi kalau ikut tanda tangan, terserah balisi itu dengan Allah gitu. Ya. Tapi yang penting nahnu nahkum bidawahir itu tadi. Ya, baik. Itu yang sering terjadi seperti itu nih Ustadz. Betul. Karena yang tanda tangan mungkin ahli waris, tapi ada entah menantu atau ipar itu tadi yang mengompori itu tadi akhirnya terjadi problem-problem yang sangat rumit di keluarga itu tadi Ustadz. Jangan kita, salah satunya tadi ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan warisan ya Ustadz. Apa saja sih penyebabnya Ustadz? Ya, pertama tidak mendapatkan itu karena terhalang atau karena dilarang. Itu beda ya. Baik. Kalau karena terhalang
akibat ada ahli waris lain yang lebih dekat, itu namanya mahjub. Mahjub itu ada dua. Ada mahjub hirman, ada mahjub nukson. Kalau mahjub hirman itu orang yang terhalang secara mutlak. Misalnya cucu itu sampai kapanpun nggak akan pernah dapat kalau ada anak. Yang kedua, kakek tidak akan pernah dapat sampai kapanpun kalau masih ada ayah. Gitu kan. Itu namanya mahjub hirman, total. Tapi ada mahjub nukson. Misalnya istri itu kalau punya anak, suami meninggal ya, istri kalau punya anak itu dapatnya 1/8. Tapi kalau nggak ada anak, kalau nggak ada anak 1/4. Artinya dari 1/4 ke 1/8 kan lebih kecil. Nah itu ada namanya mahjub nukson ya. Tapi kalau dia ada kasus tertentu itu namanya bukan mahjub tapi mamnu. Penyebabnya satu, murtad. Murtad itu awalnya muslim jadi non muslim. Ya kayak tadi itu. Ya kayak tadi itu yang saya jelaskan. Yang kedua, ikhtilafuddin, berbeda agama. Mulai kecil memang agamanya beda. Yang ketiga, al-qatlu, pembunuhan. Yang keempat, perbudakan tadi itu ya. Oke. Dalam KHI Mbak Liswi, Kompilasi Hukum Islam itu lebih ketat. Pasal 173 itu. Bukan membunuh, menyakiti orang tua saja, memfitnah orang tua saja, itu sudah menjadi salah satu sebab dia untuk terhalang untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Menyakiti, memfitnah misalnya, atau memukul saja, belum membunuh, itu bisa menjadi penghalang untuk dapat warisan. Nah, ini namanya mamnu. Kasus itu bondo. Ini saya lagi-lagi bicara kasus ya. Kasus itu bondo itu ada seorang ibu dibunuh oleh anak kandungnya sendiri karena permintaannya tidak dipenuhi, yaitu minta sepeda motor. Oleh anaknya dibunuh, dihabisi itu ibu. Bahkan dimakamkan di tempat kotorannya sapi supaya tidak tercium oleh warga. Tahun 2016 kalau nggak salah itu terjadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Diungkap oleh polisi ternyata memang dibunuh oleh sang anak ini. Nah, anak seperti ini nggak akan pernah dapat warisan dari orang tuanya. Kenapa? Oh, dia membunuh kok. Jadi pingin dapat hartanya tapi dibunuh. Nah, ini terhalang justru malah. Baik. Kalau yang berbeda agama tadi nih Ustadz, kalau perbincangan yang awal tadi kan anaknya nih yang berbeda agama atau yang murtad tadi. Tapi kalau lain cerita dengan ketika orang tuanya nih Ustadz yang berbeda agama, non muslim orang tuanya. Apakah anaknya ini tetap bisa mendapatkan warisan dari orang tua tersebut nih Ustadz? Sama saja. Sama. Ya, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslimah itu berlaku bagi anak maupun orang tua. Baik. Jadi yang penting beda agama, dia terhalang untuk dapat warisan. Terus hartanya gimana tuh Ustadz? Diberikan ke yang lain, yang mungkin muslim, atau orang tuanya barangkali, atau saudaranya ada yang muslim, dan seterusnya. Baik, tapi kalau misalkan diberikan gitu boleh ya Ustadz? Kalau diberikan dengan cara hibah ya silahkan. Boleh. Hibah kan tidak mensyaratkan adanya kesamaan agama. Baik. Tapi kalau warisan jelas itu harus ada agama yang sama. Kemudian apa sih Ustadz yang harus dilakukan ketika dalam pembagian warisan ini supaya bisa terjadi mulus ya Ustadz? Mulus maksudnya tanpa konflik? Iya. Ya ini tips menyelesaikan konflik warisan ya. Yang saya lakukan itu bagaimana kemudian kita menjelaskan itu logis tapi sesuai dengan hukum ya, tidak melenceng itu. Tapi dikontekstualisasikan, dilogikakan begitu. Satu. Yang kedua, suasana kebatinan para pihak ahli waris ini menurut saya itu harus dibawa, dilembutkan dulu. Baru kemudian kita bicara soal hukum. Baik. Supaya tidak terjadi persengketaan. Yang ketiga, sesegera mungkin diselesaikan. Artinya itu begitu ada kesepakatan langsung bikin pernyataan, dinotariskan, selesai. Sebab kalau tidak begitu ada kemungkinan seminggu lagi itu diprovokasi oleh orang lain. Baik, dan bisa minta berubah gitu. Iya. Misalkan ada konflik seperti itu apakah harus menghubungi orang yang tahu tentang waris nih Ustadz? Kalau memang di antara famili yang para pihak yang bersengketa tidak bisa menyelesaikan, alangkah baiknya kalau kemudian itu mengundang pihak luar yang menurut saya lebih netral, tidak memihak kemanapun. Kadang-kadang kan muncul kecurigaan tuh. Sebenarnya dia berhak, tapi karena ada kecurigaan akhirnya jadi konflik gitu. Baik. Maka dalam konteks seperti ini mengundang ahlinya, ya menurut saya jauh lebih bagus, netral, pendapatnya objektif, tidak memihak kemanapun. Tapi kalau memang di antara famili itu, di antara para pihak itu bisa menyelesaikan dengan sendirinya tanpa harus ada konflik yang lebih besar, saya kira diselesaikan sendiri jauh lebih bagus gitu. Ya, tapi kadang juga orang sama keluarga gitu kadang sulit mempercayai ini Ustadz. Jadi harus
mendatangkan mungkin mediator itu tadi yang Betul. paham kayak seperti jenengan ini. Kalau saya bilang jenengan ini ahli waris, Ustaz. bukan yang mendapatkan waris, tapi orang yang paham tentang waris gitu, Ustaz. Ahli waris dari orang tua saya nanti. Ahli waris dari orang tuanya. Baik, berbicara waris kembali nih Ustadz, problem yang begitu banyak di Indonesia, menurut Ustadz nih, kalau Ustadz sendiri melihat keadaan yang seperti itu seperti apa Ustadz? Kalau jenengan itu mau harusnya tuh seperti ini loh gitu. Ya, kalau ada pihak-pihak yang terdolimi menurut saya ya harus diselesaikan di pengadilan jika memang tidak bisa dirembuk secara kekeluargaan ya. Baik. Karena ini menyangkut haknya orang lain. Banyak loh yang kemudian terdolimi. Misalnya gini, ini kasus di Medan ini, saya pernah juga itu. Kakak pertama dan kedua ini kebetulan mapan secara ekonomi. Yang nomor 3 ini, maaf, menengah ke bawah. Ayah sudah meninggal lama, ini ibu baru meninggal. Nah rumahnya si ibu ini, itu mewah di pinggir jalan. Kalau dijual mungkin miliaran itu. Kakak pertama dan kedua, anak pertama dan kedua ini tidak sepakat untuk dijual. Itu peninggalannya ibu, biarkan aja gitu. Padahal kakak yang nomor 3 itu minta bagiannya. Nah, ini menurut saya kakak pertama dan kedua itu menahan-nahan untuk tidak memberikan haknya adik yang nomor 3 ini, itu adalah sebuah kedoliman. Harusnya itu kalau memang dia tidak mau menjual, ya kasih dia haknya. Misalnya itu dijual harga berapa ya? 3M misalnya. Anaknya 3 laki-laki semua. Pertama, 2, 3 ini laki semua. Ya sudah, berarti kan 1M 1M. Ya sudah, berarti rumah itu 1M punya haknya anak yang ketiga, adik yang nomor 3, kasihkan itu. Sehingga dia tidak berhak memiliki rumah itu. Baik. Itu miliknya anak pertama dan kedua. Berarti untuk rumah tersebut itu sudah milik kakak pertama sama kedua itu tadi ya Ustaz. Itu kalau memang hartanya itu harta yang non produktif nih Ustaz. Tapi kadang juga sengketa itu di harta yang produktif Ustaz, kayak pabrik gitu Ustaz. Jadi kemungkinan nih ada salah satu anaknya itu yang mungkin bakat di situ, akhirnya sama orang tua diberi nih pabrik itu. Akan tapi sama kakaknya tidak dibagikan nih ke adik-adiknya tadi. Apakah itu juga termasuk mendolimin ya Ustaz? Iya, kalau memang itu diberi pada saat orang tua masih hidup, itu kan namanya hibah, bukan warisan, dan itu sah. Tapi kalau itu warisan, harusnya itu dibagi sama dengan saudara-saudara yang lain gitu. Kalau sama laki-laki berarti sama bagiannya. Kalau perempuan ya 2:1 kan begitu. Tapi kalau itu diberi orang tua pada saat orang tua masih hidup, itu namanya hibah bukan warisan. Baik, berarti misalkan dimiliki sendiri boleh ya ini Ustaz? Boleh kalau itu hibah. Baik. Kalau itu hibah dari orang tua boleh. Iya. Karena memang perspektifnya masyarakat itu ya itu tadi, ini orang tua sudah meninggal jadi ini termasuk harta waris nih gitu. Ternyata seperti itu nih Ustaz. Baik. Bisa memberikan kesimpulan nih Ustaz untuk teman-teman yang ada di rumah. Pesan saya hanya satu, merujuk kepada hadis ta'allamul faraida wa 'allimuhan nas. Belajarlah ilmu faraid dan sebarkan untuk orang lain, ajarkan untuk orang lain. Kenapa ini saya sampaikan? Karena belakangan ini orang-orang yang paham dengan ini tidak banyak. Yang kedua, konflik-konflik berkaitan dengan hukum waris ini semakin banyak ya. Yang saya tahu dan yang pernah telepon dengan saya. Kenapa? Karena ketidaktahuannya satu, yang kedua karena mungkin ada pihak-pihak yang merasa terdolimi begitulah. Sehingga perlu penyadaran dengan mempelajari ilmu faraid. Dengan belajar itu kita bisa tahu ilmunya, orang yang tahu itu pasti bijaksana di dalam menyikapinya begitu. Baik. Saya kira itu Mbak Lutfi. Ya, baik. Ya. Itulah tadi teman-teman penjelasan tentang problematika hukum waris oleh Dr. Nurholis Majid MHI. Bagi teman-teman yang ingin melakukan buka bersama dan diliput oleh tim TV 9, bisa menghubungi kami di nomor 0821 31744 321. Kami ulangi lagi di 0821 31744 321. Baik pemirsa, jangan lupa saksikan program spesial Ramadan di TV 9 Nusantara. Saya Liswi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.